العابدين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرد الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بالسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه الناحية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أما بعد mudah-mudahan kita semuanya pagi ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Soal jawab nomor 38. Ma ma'na qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad? Lam yalid wa lam yulad. Apakah makna firman Allah lam yalid wa lam yulad? Al-jawab ma'nahu nafyul maddiyati wal inhilali 'anillah. Maknanya adalah bahwa Allah tidak terlepas darinya sesuatu. Artinya tidak beranak. Dan tidak berasal dari sesuatu. Artinya tidak diperanakkan. Fallahu la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai'un wa la yahullu fihi syai'. Allah tidak menempati sesuatu, tidak terlepas darinya sesuatu, dan tidak ditempati oleh sesuatu. Qala al-Imam Ja'farun as-Sadiqu. Qala al-Imam Ja'farun as-Sadiqu. Man za'ama anna Allah fi syai' Man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak. Ar-Risalatul Qusyairiyah. Barang siapa beranggapan bahwa Allah di dalam sesuatu, dari sesuatu, atau di atas sesuatu, sungguh ia telah musyrik. Diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Qusyairi dalam Ar-Risalatul Qusyairiyah. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Sebab nuzul dari surat Al-Ikhlas. Sebab nuzul kumpulan orang Yahudi ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah, sif lana
rabbaka, sifatilah Tuhanmu. Deskripsikanlah Tuhanmu, gambarkanlah Tuhanmu kepada kami, kata orang-orang Yahudi. Mereka bertanya tentu bukan untuk menambah wawasan. Mereka bertanya tentu bukan untuk mencari ilmu. Tetapi mereka bertanya setelah mereka tahu, maka tujuannya adalah ingin mereka ingkari. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada kamu tentang sifat Tuhanmu. Huwallahu ahad. Dialah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, dia juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah setelah turunnya ayat itu kepada beliau mengatakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, hadhihi sifatu rabbi. Hadhihi sifatu rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Surat ini disebut Al-Ikhlas karena orang yang meyakininya, orang yang betul-betul meyakini makna yang terkandung di dalamnya, maka ia khulusa minal kufur, maka ia bersih dan suci dari kekufuran, bersih dari kemusyrikan. Makanya kemudian disebut apa? Surat Al-Ikhlas. Artinya yang memurnikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ma'rifah, suratul Ma'rifah. Karena orang yang meyakini makna yang terkandung di dalamnya, maka dia akan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat di sini dalam arti apa? Mengetahui sifat terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, berarti dia belum mengenal Allah. Berarti dia bukan orang Islam. Orang yang tidak mengenal Allah, berarti dia bukan orang Islam. Mengenal Allah itu artinya mengakui bahwa diri kita lemah, diri kita tidak mampu menjangkau hakikat Allah. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Kata sahabat Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jika kita sudah merasa tidak mampu, jika kita sudah merasa tidak mampu untuk menjangkau hakikat Allah, itulah yang disebut dengan mengetahui Allah. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Dan mencari-cari sampai kemudian membayangkan, sampai meyakini bahwa Allah itu sama dengan sesuatu, maka itu adalah sebuah kufrun, kekufuran, wa isyraku, dan kemusyrikan. Ya, itu adalah sebuah kekufuran dan kemusyrikan. Kenapa disebut sebagai kekufuran? Ya, karena orang itu tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia kafir. Kenapa disebut kemusyrikan? Karena yang dia yakini itu berbeda dengan hakikat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia meyakini bahwa Allah itu memiliki bentuk, bahwa Allah itu bisa dijangkau hakikatnya oleh alam pikiran, oleh akal pikiran. Kalau dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan sesuatu, itu artinya kalau kemudian dia menyembah Allah, ya, dan Allah yang dia sembah, dia menyembah sesuatu yang dia yakini sebagai Allah di dalam alam pikirannya, di dalam akalnya, di dalam pikirannya,
maka hakikatnya dia tidaklah menyembah Allah, tetapi yang dia sembah adalah sesuatu yang ia bayangkan sebagai Allah, padahal itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia musyrik. Berarti dia telah menyembah selain Allah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sebentar ya. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya adalah, kita kembali ke buku, bahwa Allah tidak terlepas darinya sesuatu atau tidak beranak dan tidak berasal dari sesuatu, ya, tidak diperanakkan. Allah tidak beranak, tidak terlepas darinya sesuatu, dan tidak berasal dari sesuatu, tidak diperanakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dinyatakan huwal awwalu, hanya dialah yang tidak bermula. Dia sama sekali tidak memiliki permulaan, sehingga tidak boleh dan tidak bisa dikatakan bahwa ia berasal dari sesuatu. Kalau ia berasal dari sesuatu, itu artinya dia memiliki permulaan. Kalau dia berasal dari sesuatu, tidak mungkin sesuatu yang eh, sesuatu yang berasal darinya Allah, seandainya seperti itu, maka dia dari sesuatu yang sebelumnya juga. Ya, dia pasti berasal juga dari atau terlepas juga dari sesuatu sebelumnya. Dan begitu seterusnya, ya, sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak ada awalnya, dan ini mustahil. Hal seperti ini adalah mustahil. Ya, karena akan berakibat pada daur dan tasalsul, berakibat kepada daur dan tasalsul. Ini sudah sering kita jelaskan ketika kita membahas masalah atau membahas sifat sifat qidam. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki permulaan, maka hal itu seandainya Allah memiliki permulaan, maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak mungkin. Yaitu apa? Ada kalanya daur, ada kalanya tasalsul. Tasalsul artinya bergantungnya sesuatu. Ya, adanya sesuatu bergantung kepada sesuatu sebelumnya. Dan sesuatu sebelumnya ini juga bergantung kepada sesuatu sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Sampai tidak ada awalnya. Nah, ini mustahil. Ya, ini mustahil. Hal seperti ini mustahil. Tasalsul seperti ini mustahil. Oleh karena itu wajib diyakini bahwa Allah tidak memiliki permulaan atau berujung pada daur, ya, berakibat kepada daur. Keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki permulaan, Tuhan itu, ya, memiliki permulaan, ya, atau tidak meyakini Allah sebagai zat yang tidak bermula, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang eh, terlahir dari sesuatu, ya, terlahir dari sesuatu, maka itu berakibat juga kepada apa? Daur, ya. Kalau tasalsul itu adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak qadim, maka dia terlahir dari sesuatu. Sesuatu yang melahirkan Allah juga dilahirkan oleh sesuatu sebelumnya. Sesuatu yang melahirkan Allah ini juga dilahirkan oleh sesuatu sebelumnya. Dan begitu seterusnya, sampai tidak ada ujung pangkalnya. Nah, ini namanya tasalsul. Hal ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Atau terjadi daur. Ya, atau terjadi daur. Daur itu muter aja, ya. Sesuatu dilahirkan oleh sesuatu dilahirkan oleh sesuatu yang lain, dan begitu seterusnya, tetapi muter. Kalau tadi kan tidak ada pangkal awalnya, kalau yang ini muter. Ya, A dilahirkan oleh B, B dilahirkan oleh C, C dilahirkan oleh A, muter.
lingkaran setan. Dan ini juga adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau daur itu bisa terjadi Tuhan dan yang menciptakannya, atau Tuhan dan yang melahirkannya, ya, wal'iyadzubillahi ta'ala, itu sebagai yang melahirkan dan sebagai yang dilahirkan dalam satu waktu. Bisa jadi dia adalah pencipta dan makhluk dalam satu waktu. Dan itu juga adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Ja'farun As-Shadiq, yang dianggap orang-orang Syiah sebagai imam mereka. Padahal beliau adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah imam kita. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Sama dengan Ibnu Sirin. Sama dengan Imam Ibnu Sirin. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Sama dengan Imam Malik. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Sama dengan Imam Ahmad. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Al-Auza'i. Dan mujtahid-mujtahid mutlak yang lain. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak, ya, setingkat dengan Imam Syafi'i dan mujtahid yang lain. Apa yang beliau katakan? Man za'ama annallaha fi syai'in. Barang siapa beranggapan bahwa Allah di dalam sesuatu, au min syai'in, atau berasal dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh ia telah musyrik. Barang siapa yang beranggapan bahwa Allah di dalam sesuatu, atau berasal dari sesuatu, atau berada di sesuatu. Allah menempati suatu tempat, meyakini Allah menempati suatu tempat, atau Allah dilahirkan, atau meyakini bahwa Allah itu duduk di atas arsy, faqad asyrak. Ya, berarti dia seandainya menyembah sesuatu yang ia khayalkan seperti itu, berarti dia tidak sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dia sembah adalah selain Allah, karena Allah tidak seperti itu. Karena Allah tidak seperti apa yang dia yakini. Karena Allah tidak seperti apa yang dia bayangkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, apa yang dikatakan oleh beliau, ini menjadi pedoman bagi kita untuk menolak aqidah hulul dan ittihad, ya. Hulul dan ittihad. Hulul itu adalah keyakinan yang menyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai derajat tertentu di dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatu dengan dirinya. Ini adalah akidah yang sesat, akidah yang kufur, akidah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kita juga menolak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ini, kita menolak akidah ittihad atau akidah wahdatul wujud atau akidah al-wahdatul mutlaq. Alam dan Allah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, akidah hulul dan akidah wahdatul wujud ini seringkali dinisbahkan kepada orang sufi besar, seorang wali besar yang bernama Al-Kini, keyakinan seperti itu. Para ulama pada masanya menjadi saksi bagi kita semuanya bahwa beliau adalah seorang wali yang terhindar dari keyakinan-keyakinan rusak seperti itu. Terkenal sekali sebuah mutiara kalam yang diriwayatkan oleh banyak orang dari beliau. Beliau mengatakan apa? Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Man qala bil hulul. Barang siapa yang menyatakan akidah hulul fadinuhu ma'lul, maka agamanya cacat, ya, maka dia kafir. Agamanya tidak diterima. Wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad, dan barang siapa dan tidaklah menyatakan, tidaklah meyakini keyakinan ittihad, keyakinan wahdatul wujud illa ahlul ilhad, kecuali orang-orang mulhid, kecuali orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur'an yang menyatakan kepada kita bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Tidak mungkin Allah menyatu dengan sesuatu. Mustahil Allah berada di atas sesuatu. Mustahil Allah berada di dalam sesuatu. Mustahil Allah berasal dari sesuatu.
mustahil Allah berasal darinya sesuatu atau terlepas darinya sesuatu. Mustahil Allah beranak dan mustahil Allah diberikan. Karena semua sifat yang disebutkan tadi adalah sifat-sifat makhluk. Semua sifat yang kita sebutkan tadi adalah sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan. Sifat-sifat yang menunjukkan perubahan. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'am aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah ya'lamu bikum aina ma kuntum. Allah kalian berada. Ayat ini jangan diartikan bahwa Allah ada di mana-mana. Ayat ini jangan diartikan bahwa Dia bersama kita dimanapun kita berada. Para ulama tidak mengartikan seperti itu. Para ulama tafsir tidak menafsirkan seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh para ulama tafsir terkait dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allahu ya'lamu bikum aina ma kuntum. Allah Maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di dekat urat leher kita, bersama kita, menyatu dengan kita. Artinya tidak seperti itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, artinya adalah Allahu a'lamu binafsi syakhsi min nafsihi binafsihi. Allah Subhanahu wa taala a'lamu binafsi syakhsi min nafsihi binafsihi. Artinya Allah Maha mengetahui keadaan seseorang, melebihi pengetahuan orang itu mengenai dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui keadaan kita daripada pengetahuan kita mengenai keadaan diri kita sendiri. Ya, kita tidak mengetahui hakikat apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, padahal hal itu setiap saat terjadi. Kita makan dari mulut yang satu, kemudian makanan itu diolah oleh organ-organ yang ada di dalam perut kita, di dalam diri kita. Kita tidak tahu bagaimana organ-organ itu mengolah makanan yang kita masukkan melalui lubang yang sama ini. Sebagian tumbuh menjadi daging, sebagian menguatkan tulang, sebagian mengalir bersama aliran darah kita, seluruh bagian tubuh melalui lubang yang sama itu. Sebagian dikeluarkan melalui jalur depan berupa cairan, dan sebagian dikeluarkan oleh diri kita dari jalur belakang yang berupa kotoran. Kita tidak tahu hakikat yang terjadi di dalam tubuh kita, bagaimana organ-organ itu mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana organ-organ itu kemudian menjadikan makanan itu sebagai sesuatu yang bisa menumbuhkan daging kita, menguatkan tulang kita, menutrisi otak kita. Kita nggak tahu hakikat yang terjadi itu seperti apa. Padahal hal itu terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Ya, apalagi kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengetahui apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, Allah Maha mengetahui segala apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allahu a'lamu bil 'abdi min nafsihi binafsihi. Allahu a'lamu binafsi syakhsi atau binafsil 'abdi min nafsihi binafsihi. Allah lebih mengetahui keadaan hamba daripada hamba itu mengetahui dirinya sendiri. Banyak hal yang tidak kita tahu. Banyak hal yang tidak diketahui oleh para hamba mengenai dirinya sendiri. Bukan mengenai orang lain, bukan mengenai alam raya, bukan mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya, tetapi mengenai dirinya sendiri, dia banyak tidak tahu. Mengenai diri kita sendiri, kita banyak tidak tahu. Kita tidak tahu berapa kali kita mengedipkan mata dalam hitungan 1 menit, dalam hitungan 1 jam, apalagi seumur hidup. Kita tidak tahu berapa huruf yang keluar dari lisan kita dalam hitungan sekian menit, dalam hitungan sekian hari, apalagi seumur hidup kita. Kita nggak tahu. Berapa kali kita menggerakkan tangan, berapa kali kita melangkahkan kaki,
dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita berjalan, berapa langkah yang kita langkahkan menuju tempat tersebut, kita nggak tahu. Berapa jumlah rambut kita nggak tahu. Berapa kali kita menggerakkan badan dalam satu hari, satu malam, kita tidak tahu. Ya, apakah kita ngorok apa tidak, apakah kita mengigo atau tidak, sewaktu kita tidur, kita nggak tahu. Padahal itu semuanya terjadi pada diri kita. Kita tidak mengetahui hal itu semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita dan sebagai zat yang maha mengetahui segala sesuatu, dia mengetahui apa yang terjadi pada diri kita secara detail, secara terperinci. Nah, makanya Allah taala berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, ayat ini maknanya adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi akidah hulul, akidah wahdatul wujud, ini adalah akidah yang sesat, akidah yang kufur. Adapun apa yang biasa diriwayatkan dari mulut ke mulut, ya, dari generasi ke generasi, yang menyatakan begini, ma wasi'atni ardi, dalam sebuah hadis yang disebut sebagai haditsun qudsi, ya, yang disebut sebagai katanya hadis qudsi. Inilah hadis yang tidak ada asalnya, ya, bukan tidak sahih, tidak hasan, bahkan juga tidak dhaif. Artinya apa? Tidak ada asalnya, laisa lahu asal. Hadis ini adalah hadis yang dibuat-buat, hadis dusta, hadis palsu. Di dalam apa yang mereka sebut sebagai hadis, kata mereka, Allah Ta'ala berfirman, ma wasi'atni ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Bumiku tidak akan bisa menampungku, katanya. Kata hadis qudsi yang maudhu itu, ya, yang yang dusta, yang dibuat-buat itu. Wala samai, dan langitku juga tidak bisa menampung zatku. Walakin wasi'ani qalbu abdi al-mu'mini. Tetapi aku bisa ditampung, aku bisa dimuat oleh hati hambaku yang mukmin. Ini dicantumkan sebagai atau dinilai sebagai hadis yang maudhu' di dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah oleh Mulla Ali Al-Qari. Kemudian hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Iraqi. Al-Iraqi, seorang pakar hadis, mengatakan lam aralahu asla. Lam aralahu asla. Aku tidak mendapati bahwa hadis ini memiliki asal. Artinya ini bukanlah sebuah hadis. Kemudian juga wajib diwaspadai beberapa kalam, beberapa ucapan yang dinisbatkan kepada para aulia, secara dusta. Ini wajib kita waspadai dan tidak boleh kita ucapkan. Karena ucapan-ucapan tersebut hanya dinisbatkan kepada wali tersebut, padahal wali itu tidaklah pernah mengatakan hal tersebut, tidaklah mengatakan ucapan-ucapan itu. Di antaranya adalah apa yang disandarkan secara dusta, apa yang dinisbatkan secara dusta kepada Syekh Al-Wali As-Shalih, seorang wali yang saleh, seorang wali yang telah mencapai, ya, salah satu wali yang telah mencapai derajat sangat tinggi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Qaddasallahu sirrahu. Kata mereka, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan apa? Al-jannatu mal'abatus sibyan. Ungkapan-ungkapan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak layak diucapkan oleh seorang wali, ya, tidak layak diucapkan oleh seorang wali karena ada pelecehan terhadap Allah, ada pelecehan terhadap syariat. Katanya al-jannatu mal'abatus sibyan. Surga itu adalah tempat bermain anak-anak kecil. Saya tidak mau masuk ke dalam surga. Saya milih di neraka saja. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang mustahil diucapkan oleh seorang wali. Kemudian juga
ungkapan yang dinisbatkan juga kepada beliau, padahal beliau sama sekali tidak mengucapkannya. Subhani, kata mereka, Subhani ma'a'adzama aku, betapa agungnya derajatku, betapa agungnya derajatmu, Yadzullahi ta'ala. Dan ungkapan-ungkapan lain. Ya. Kemudian ada satu ungkapan yang sangat terkenal sekali. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal sekali. Yang dikatakan oleh Sayyid Al-Rifai Al-Qurbu, sangat debatnya lima akidah. Dia mengatakan latani sulmatani fiddin sulmatani bil wahdah wa syadhul mujawizu hadat tahdus mah, yang membocorkan agama. Mohon maaf, sinyalnya lagi kurang bagus. Ada dua lafadz, ada dua ucapan yang menghancurkan agama. Ya, yang kalau diucapkan maka seseorang bisa keluar dari agama. Yang pertama adalah al-qaulu bil wahdah, mengatakan akidah wahdatul wujud, meyakini bahwa atau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam semesta. Wasyadhul mujawizu haddat tahadduthi bin ni'mah, dan ungkapan-ungkapan syatohat, ungkapan-ungkapan yang melampaui batas. Ya, ungkapan-ungkapan yang melampaui batas sampai menabrak batas-batas syariat. Kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai juga mengatakan apa? Kullu haqiqatin raddatha syari'atu fahiya zandaqatun. Yang tadi kita baca lafdhatani sulmatani fiddin itu tercantum di dalam kitab Hikamu Ahmad Ar-Rifai. Hikamu Ahmad Ar-Rifai. Kemudian perkataan beliau yang lain yang tertulis di dalam kitab Al-Burhanul Mu'ayyad. Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Beliau mengatakan apa? Kullu haqiqatin raddatha syari'atu fahiya zandaqatun. Setiap hakikat, setiap haqiqah yang ditolak oleh syariah, artinya yang bertentangan dengan syariat, fahiya zandaqatun, maka ia adalah kekufuran. Idza ra'aitum syakhsan tarabba'a fil hawa'i fala taltafitu ilaihi hatta tanzuru halahu 'indal amri wan nahyi. Idza ra'aitum syakhsan, jika kalian melihat ada seseorang tarabba'a, duduk bersila, fil hawa'i, di udara. Jika kalian melihat seseorang duduk bersila di udara, fala taltafitu ilaihi, janganlah hiraukan dia, janganlah melihatnya, janganlah engkau pandang dia dengan pandangan takjub, hatta tanzuru halahu, sehingga kalian melihat keadaannya, indal amri wan nahyi, apakah dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apakah dia menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut kita perhatikan, kita cermati dengan seksama bahwa ternyata dia adalah orang yang tidak pernah sholat, maka dia bukan wali. Dia adalah orang yang masih melakukan dosa, maka dia bukanlah seorang wali. Tetapi keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri orang itu, bisa duduk bersila di udara, dan dia adalah orang yang mustaqim, orang yang istiqomah melakukan ketaatan, berarti dia adalah seorang wali. Ya, jadi wali yang sahih, wali yang tidak majdzub, maka dia adalah orang yang mustaqim fi taatillah, orang yang
secara istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meyakini dan mengucapkan akidah hulul. Dia tidak akan meyakini dan mengungkapkan akidah ittihad, akidah wahdatul wujud atau al-wahdatul mutlaqah. Karena dua keyakinan ini adalah dua keyakinan yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi. Para nabi mengajarkan la ilaha illallah. Para nabi mengajarkan apa? La ilaha illallah. Menurut satu pendapat artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang lain artinya adalah tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pencipta adalah Allah. Tentu Allah berbeda. Allah sebagai sang pencipta berbeda dengan seluruh apa yang dia ciptakan. Pencipta adalah sesuatu, makhluk yang dia ciptakan adalah sesuatu yang lain. Tidak mungkin antara pencipta dengan yang diciptakan ini kemudian bersatu menjadi satu kesatuan. Ya, ini adalah sesuatu yang menyalahi makna la ilaha illallah. Keyakinan hulul, keyakinan wahdatul wujud adalah apa? Keyakinan yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Ya, jangan lupa apa yang dikisahkan oleh guru-guru kita, para ulama kita, ya, kisah yang sangat terkenal sekali. Kisah yang sangat terkenal sekali tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika beliau sholat, kemudian didatangi oleh iblis yang beralih rupa menjadi bentuk cahaya yang sangat terang benderang sekali. Ini semuanya kita sudah pernah, insya Allah sudah pernah mendengarnya. Tetapi tidak mengapa ya, kalau saya ulang, barangkali ada yang belum pernah mendengar kisah ini. Iblis yang menyerupakan dirinya dengan cahaya, itu kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir, ya abdi, ya Abdul Qadir, asqattu anka al-wajibat, wa abahtu lakal muharramat. Wahai hambaku, wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah, engkau adalah hambaku. Aku adalah Tuhan yang wajib engkau sembah. Telah aku gugurkan semua kewajiban darimu dan telah aku halalkan segala yang haram atasmu. Ya, Syekh Abdul Qadir ketika selesai melakukan sholat, ketika itu beliau sedang melakukan sholat, didatangi oleh iblis dalam bentuk cahaya yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian terucap kata-kata seperti itu. Setelah selesai sholat, Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian mengatakan kepada iblis, khasi'ta ya la'in. Khasi'ta ya la'in. Terlaknat engkau wahai makhluk yang terlaknat. Terhina engkau wahai makhluk yang terlaknat. Lalu iblis kemudian mengatakan, kaifa araftani? Bagaimana engkau mengetahui bahwa aku ini adalah iblis? Bagaimana engkau mengetahui bahwa aku ini bukan Tuhan? Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian mengatakan apa? Iblis mengatakan, kaifa araftani wa qad aghwaitu 70 'abidan min qablika bihadhihi at-tariqah? Bagaimana cara engkau mengetahui aku? Padahal dengan cara seperti ini aku telah menggelincirkan. Aku telah berhasil menggoda, menjerumuskan 70 orang ahli ibadah yang beribadah tanpa dasar ilmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kaifa tasqutu 'annil wajibat wa tubahu li al-muharramat wa lam yahsul hadza li sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berbagai kewajiban itu gugur dariku dan bagaimana mungkin hal-hal yang diharamkan itu dihalalkan bagiku, padahal hal itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk mana yang lebih mulia daripada beliau? Hamba mana yang kecil tetap melakukan perkara yang
haram itu adalah diriku berang yang jauh lebih berat daripada dengan aku mengetahui engkau bukanlah dengan ilmu engkau bisa aku kalahkan. Kamu datang kepadaku dalam bentuk cahaya, padahal Allah tidak menyerupai cahaya. Justru Allah lah yang menciptakan cahaya. Wa takallamta bi sautin wa harfin wa lughatin wa kalamullahi laisa ka kalamina. Dan engkau berbicara denganku dengan memakai bahasa, dengan menggunakan bahasa, suara dan huruf. Sedangkan kalam Allah tidaklah seperti kalam manusia. Kalam Allah tidaklah berupa cahaya, tidaklah berupa suara, bahasa dan huruf. Wa kunta fi makan wallahu la yaskunul amakin. Dan kau berada di suatu tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan kepada tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menempati berbagai tempat. Dia ada tanpa tempat. Nah, dari sini kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mengetahui yang ingin menjerumuskan beliau ke dalam kekufuran, yang ingin menggoda beliau dan menggelincirkan beliau ke dalam kesesatan. Cerita ini sangat masyhur sekali dan diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani pada anaknya Syekh Musa, juga bisa kita di kitab Syadzaratul Zahab bisa dilihat Syadzaratul Zahab fi akhbar man zahab karya Ibnul Imad Al-Hambali, karangan atau 99 di jilid keempat atau di juz yang keempat. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mengokohkan akidah kita, akidah yang kita ambil dari para nabi, para rasul, termasuk juga akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan akidah yang benar ini kepada para sahabatnya mengajarkan akidah yang benar ini kepada generasi setelahnya dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tadi ada yang ngechat tapi hilang ya, karena Zoom-nya tadi mati beberapa detik kemudian kembali lagi. Bisa ditanyakan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.